Sampai jumpa kembali pada channel Arsip Tutorial Arsitek Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan permintaan teman-teman yang menanyakan terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk merekam layar komputer. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa aplikasi yang saya install di komputer ini. Di sini ada Bandicam, Camtasia, OBS Studio, ada Adobe Premiere dan Filmora. Dari sekian aplikasi yang sudah coba saya install, saya lebih cenderung menggunakan Filmora dalam proses merekam layar maupun editing video dari hasil rekaman. Nah, sebelum saya memulai tutorial Filmora, saya akan sedikit share bagaimana cara menginstal Filmora di sini. Nah, di sini saya sudah memiliki instalan Filmora. Tentu di sini tidak lagi akan melakukan proses install, hanya saja akan dijelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Filmora ini. Nah, di sini saya sudah memiliki file installnya Filmora. Di sini saya menggunakan Filmora 9.03.3. Nah, di sini ada file installnya Filmora. Nah, kita cukup klik kanan, lalu kita klik Run as Illustrator, otomatis aplikasi ini akan melakukan proses install. Nah, sebelum kita lanjut yang lain, tentunya pada saat akan menginstal Filmora ini, kita putuskan koneksi internet yang ada di komputer kita. Artinya kita menginstal tanpa ada hubungan internet. Nah, setelah selesai menginstal Filmora ini, kita lanjut aktivasi dari Filmora ini. Nah, pada file aktivasi di sini ada yang namanya host. Tentu kita akan mengcopy host ini ke dalam sistem Windows kita. Nah, di sini saya tidak melakukan copy host melalui sistem Windows, saya hanya menggunakan, di sini saya sudah memiliki aplikasi untuk copy host semua aplikasi yang saya install di sini. Nah, di sini cukup kita aktifkan host editor ini untuk memasukkan host yang kita siapkan tadi. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita cukup copy nama dari kode host tadi. Kita cukup copy, lalu kita pastekan di sini, klik kanan dan paste. Setelah terpaste, lalu kita klik tanda plus yang menandakan bahwa kode host ini kita add di host sistem Windows kita. Setelah yang pertama selesai copy dan add di sini, lanjut ke yang kedua, ketiga, dan terakhir yang keempat. Nah, setelah kita selesai copy host tadi, kita lanjut close. Nah, pada saat close ini, karena saya tidak ada melakukan edit di host tadi, tentu tidak ada perintah save. Jika kita tadi menyimpan host ini di aplikasi tadi, tentu akan keluar perintah atau pilihan save atau tidak. Nah, tentu kita akan memilih save. Setelah proses copy host selesai, kita lanjut menjalankan Filmora. Karena ini sudah teraktivasi, tentu tidak akan muncul lagi perintah untuk memasukkan key dari aplikasi ini. Nah, jika aplikasi ini belum teraktivasi full, nanti akan muncul perintah untuk aktivasi. Jika muncul perintah untuk aktivasi, maka kita akan memilih offline activation. Setelah kita memilih offline aktivasi, nanti akan muncul lagi lembar berikutnya yang meminta untuk memasukkan email. Kita cukup copy email ini dan masukkan key yang sudah disiapkan. Nah, nanti pada deskripsi tutorial ini saya akan kopikan link untuk download aplikasi Filmora 9, sehingga teman-teman bisa ikut menggunakan Filmora ini untuk proses baik merekam layar maupun proses editing video.
Dan demikian singkat bagaimana proses install Filmora ini. Nah, selanjutnya setelah terbuka lembar kerja Filmora, di sini ada beberapa tools yang nantinya kita akan gunakan baik dalam proses record atau rekam layar ataupun pada proses edit. Di sini saya akan sedikit perlihatkan. Di sini sudah ada beberapa bawaan-bawaan dari Filmora, baik itu audio. Audio ini sudah disiapkan tanpa mendownload lagi. Nah, di sini sudah ada animasi teks yang akan kita gunakan nanti untuk tambahan teks di video kita. Di sini ada transisi, atau biasanya kalau kita ada penggalan-penggalan video, kita akan selip transisi ini untuk tidak terlihat kasar penggalan-penggalan yang kita penggal dalam video tadi. Nah, di sini juga ada efek. Di sini cukup banyak dan juga free, sudah disiapkan oleh Filmora. Di sini ada elemen yang bisa kita gunakan juga. Nah, seperti ini. Kalau efek dia tadi, kita coba ambil contoh seperti ini. Kita bisa gunakan nanti pada saat proses edit videonya. Di sini ada elemen sudah kita coba. Nah, di sini ada split screen. Split screen sini kalau kita menggunakan split screen ada 3 split. Nah, di sini kita akan memasukkan 3 video secara bersamaan. Nanti akan terlihat ada 3 video. Nah, lanjut pada rekam layar. Nah, di sini ada, sebelum rekam layar kita mulai, di sini ada import. Import di sini maksudnya mengimport file atau memasukkan file yang akan kita edit di Filmora. Bisa melalui perintah import di sini, bisa juga kita langsung klik di lembar kerja sini. Nah, kita lanjut pada proses record. Record di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, record dengan mengaktifkan kamera yang kita miliki di komputer. Kita bisa aktifkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur dari, kalau kita coba pilih OK, kita bisa mengatur nanti pada saat proses record. Di sini ada record versi screen. Nah, di sini ada beberapa pilihan pada saat kita melakukan rekam layar. Di sini kita pilih full screen. Di sini apakah kita akan merekam audio yang dikeluarkan oleh komputer itu sendiri. Di sini apakah kita akan merekam voice atau suara kita lewat rekaman menggunakan mikrofon misalnya. Jadi kita tetap, kalau kita merekam, kita biarkan seperti ini. Jika kita tidak menginginkan terjadi rekam suara yang dimunculkan oleh komputer, kita bisa nonaktifkan. Begitu juga ini, kalau kita tidak ingin merekam suara yang kita hasilkan, kita bisa nonaktifkan. Kita bisa nonaktifkan ini. Nah, karena saya merekam layar gunanya untuk membuat tutorial, tentu saya tidak mau terganggu oleh suara-suara yang dimunculkan oleh komputer. Artinya di sini kita bisa merekam layar sambil mendengarkan musik umpamanya atau lain-lain yang dihasilkan oleh sound komputer sendiri. Di sini saya akan aktifkan karena saya akan gunakan untuk merekam suara yang saya hasilkan dari suara sendiri. Nah, di sini ada pengaturan dari rekam layar. Nah, di sini ada save hasil rekaman atau hasil record. Di sini ini standar yang disiapkan oleh Filmora, bitrate-nya, frame rate-nya, quality kita bisa tingkatkan ke good kalau mau hasil bagus dari kecerahan layar, kecerahan rekaman. Nah, di sini kita bisa tentukan waktu otomatis untuk stop rekam layar. Jadi kalau kita tidak mau dibatasi waktu, kita cukup tidak usah mencentang. Di sini ada beberapa pilihan. Oke. Setelah ini selesai kita setting,
kita lanjut melakukan proses rekam layar. Nah, di sini saya akan coba merekam layar seadanya. Kita langsung klik saja start. Nah, setelah proses perekam layar sudah aktif, di sini kita sudah bisa mulai proses perekaman layar monitor. Saya akan coba dengan membuka PowerPoint. Silakan kita bekerja. Tentu kita akan merekam apa yang akan kita lakukan di layar monitor ini. Nanti akan secara otomatis akan terekam. Ya, cukup ini dulu. Kita langsung pilih stop. Di sini kita bisa langsung lihat hasilnya. Baik, setelah selesai kita melakukan rekaman, kita lanjut pada editing video. Nah, pada editing video, di sini kita bisa mengedit video dari hasil rekaman kita sendiri maupun edit video yang sudah kita miliki, atau menggabung video yang hasil rekaman kita tadi dengan video yang sudah kita miliki. Jadi sebenarnya mudah sekali dan sederhana sekali ini Filmora, dan mungkin teman-teman lain menggunakan aplikasi lain mungkin bisa mencoba untuk menggunakan Filmora sehingga bisa didapat yang mana lebih praktis, yang mana hasilnya lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, untuk tutorial pengenalan Filmora sampai di sini dulu, dan nanti saya akan coba share pada tutorial berikutnya bagaimana cara mengedit video di Filmora. Sampai jumpa dan terima kasih.